Li Jin, Raja Iblis Api, akhirnya mengalihkan pandangannya dari Ling Yan ke Chen Ping. Ketika indera ilahinya menyapu tubuh Chen Ping, tatapan acuh tak acuhnya tiba-tiba berubah tajam seperti pisau, dan amarah serta niat membunuh yang mengerikan meletus. Api kekacauan, suara Li Jin sedingin es, menatap tajam Chen Ping, "Nak, mengapa aura benih api kekacauan ada di dalam dirimu? Lagi pula, aura ini berasal dari sumber yang sama dengan pecahan api asal yang kutinggalkan di alam rahasia api berkobar. Katakan padaku, apakah kau memasuki alaran rahasia api berkobar dan menyerap api asal kekacauan di sana?" Tekanan mengerikan dari Raja Iblis menekan Chen Ping seperti gunung, membuat tubuhnya yang sudah terluka parah hampir hancur, dan bahkan bernapas pun menjadi sulit. Melihat ini, hati Ling Yan terasa sesak, dan dia segera melangkah maju, memaksakan diri untuk menjelaskan, "Kakak senior, tolong tenang. Masalah ini adalah kesalahan saya. Itu karena saya melihat bahwa dia memiliki kedekatan yang aneh dengan api dan membantu sekte pedang kita melawan malapetaka iblis. Saya mengizinkannya memasuki alam rahasia Li Huo untuk menyembuhkan diri dan menghindari bencana. Secara tak terduga, dia mampu menarik dan menyerap pecahan api asal kekacauan di inti alam rahasia." "Dasar bajingan!" Li Jin menyela dengan tajam, tatapannya menyapu Ling Yan seperti kilat. "Tahukah kau bahwa pecahan api asal kekacauan yang kudapatkan setelah mengalami hidup dan mati di masa mudaku, dan kutinggalkan di alam rahasia untuk menyehatkan daerah tersebut, menekan urat bumi, dan juga untuk membuktikan jalan kultivasiku. Beraninya kau membiarkan orang luar masuk tanpa izin, dan bahkan membiarkannya menyerap api sumber. Ling Yan, kau telah sangat mengecewakanku." Ling Yan menundukkan kepala, tidak berani membantah. Li Jin menatap Chen Ping lagi, niat membunuh di matanya hampir terasa nyata. Beraninya seekor semut kecil di alam manusia abadi menyentuh milikku. Serahkan asal mula benih api kekacauan, dan mungkin aku akan mengampuni tubuhmu. Jika tidak, aku akan memastikan jiwamu dimusnahkan dan kau tidak akan pernah bereinkarnasi." Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan telapak tangannya, cakar berapi yang menyala dengan api iblis hitam pekat yang tampaknya mampu mencengkeram bintang, dan hendak meraih Chen Ping, berniat untuk membelahnya di tempat dan mengambil benih api kekacauan. Li Jin, berhentil. Saat itu juga, Huo Ling, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Dia melangkah maju, menghalangi antara Li Jin dan Chen Ping. Api putih lembut membubung di sekelilingnya, sangat kontras dengan api iblis hitam pekat milik Li Jin, namun sama luas dan tak terbatasnya. Meskipun orang ini menyerap pecahan api asal, kemampuannya untuk menyalakan dan memurnikan benih api kekacauan juga merupakan keberuntungan. Api asal kekacauan pada dasarnya tidak memiliki pemilik, ditakdirkan untuk diperoleh oleh orang yang memiliki takdir yang tepat. Karena Anda telah meninggalkannya di alam rahasia tanpa menetapkan batasan apapun yang mencegah pewarisannya, Anda secara diam-diam telah menyetujui keberadaan kesempatan ini. Merebut dengan kekerasan bukanlah cara kami, kata Huo Ling dengan tenang, namun dengan kebenaran yang tak terbantahkan dalam suaranya. Li Jin mengerutkan kening, secercah ketidaksabaran dan kemarahan terpancar di mata merahnya. Roh apil kau melawanku lagi. Bocah ini menyerap pecahan api asalku. Sudah sepatutnya aku merebut kembali apa yang menjadi milikku. Apa maksudmu dengan penyitaan paksa? Minggir dari jalanku sekarang juga,
atau jangan salahkan aku jika aku mengabaikan persahabatan kita. Ikatan antara sesama murid. Huo Ling menggelengkan kepalanya sedikit, secercah kekecewaan terpancar di matanya. Li Jin, kau hanya peduli pada jalan iblismu dan caramu yang otoriter. Pernahkah kau benar-benar peduli pada ikatan antar sesama murid? Anak ini memiliki benih api kekacauan, dan mungkin ditakdirkan untuk mengikuti jalan api kekacauan, yang dicari oleh sang guru. Kau rela menghancurkan kesempatan seperti itu demi kepentinganmu sendiri. Bagaimana aku bisa berdiam diri saja? Orang-orang dengan prinsip berbeda tidak bisa bekerja sama. Karena itu, mari kita lihat siapa yang benar-benar berintegritas. Mari kita lihat apakah, setelah bertahun-tahun, teknik roh api abadi milikmu masih mampu menahan seni iblis api membara milikku. Kemarahan Li Jin semakin memuncak, dan kobaran api iblis membubung di sekelilingnya. Penguasa bintang roh api juga menghela napas, tubuhnya diselimuti api suci putih yang menyala-nyala. Kareria itu memang demikian, maka biarlah. Tempat ini tidak cocok untuk bertarung, agar tidak membahayakan makhluk hidup di alam ini. Li Jin, apakah kau berani menemaniku ke area api tak berujung, untuk bertanding? Apa yang perlu ditakutkan? Ayo pergi, kata Li Jin dengan menantang. Keduanya saling bertukar pandang, lalu secara bersamaan melesat menembus ruang angkasa, berubah menjadi dua aliran api yang menyilaukan, satu hitam dan satu putih, yang langsung menghilang ke dalam celah kehampaan. Hanya aura Taois berelemen api yang menakutkan dan masih membayangi, yang mengganggu hukum langit dan bumi, yang membuktikan kedatangan kedua makhluk tertinggi tersebut. Mereka benar-benar berjuang sampai ke dunia lain. Mereka benar-benar meninggalkan kekacauan ini. Peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang yang hadir terkejut. Soul Devourer awalnya terkejut, lalu wajahnya menunjukkan senyum yang sangat gembira dan penuh kebanggaan. Dua variabel dan ancaman terbesar itu langsung meninggalkan ranah ini. Seolah-olah surga sedang membantunya. La perlahan menoleh dan kembali menatap Chen Ping, yang terikat rantai, terluka parah dan hampir mati, dengan jejak kebingungan dan keheranan masih terpancar di wajahnya. Ejekan dan kekejaman dalam dua lampu merah itu hampir meluap. Cek cek cek, nak, apa kau lihat itu? Suara sang pemangsa jiwa dipenuhi dengan rasa senang atas penderitaan orang lain dan kesombongan seorang pemenang. Bahkan Raja Iblis Api ingin membunuhmu untuk mendapatkan api, dan Raja Bintang Roh Api hanya menggunakanmu sebagai alasan untuk melawan kakak seniornya. Sekarang mereka sudah kabur. Siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang? Tatapannya kemudian menyapu Ling Yan, sang ahli pedang api surgawi, yang berdiri diam di samping dengan ekspresi tidak senang. Tuan pedang api surgawi, kakak tertuamu telah berpesan agar kau tidak ikut campur urusan orang lain, dan saudara keduamu juga telah melarikan diri. Sekarang, apakah kau masih ingin ikut campur? Nada bicara sang pemangsa jiwa penuh dengan provokasi. Ling Yan menggenggam pedang panjang berwarna merah tua itu erat-erat di tangannya. Buku-buku jarinya memutih karena kekuatan genggaman tersebut. Dia melirik Chen Ping yang terluka parah dan sekarat, lalu teringat perintah dingin dan kejam dari kakak tertuanya, Li Jin, serta tatapan halus di mata adik keduanya, Huo Ling, sebelum dia pergi, yang meninggalkannya dengan perasaan tergoda dan perasaan pahit. Akhirnya, di bawah tatapan menekan sang pemangsa jiwa, Ling Yan perlahan melepaskan cengkeramannya pada pedang. Perjuangan di matanya berubah menjadi desahan panjang dan rasa tak berdaya. Dia menggelengkan kepalanya ke arah Chen Ping dengan sangat pelan.
hampir tak terlihat. Kemudian, dia berhenti menatap Chen Ping dan sang pemakan jiwa, sosoknya berubah menjadi cahaya pedang merah tua, melesat ke langit, dan menghilang di cakrawala dalam sekejap mata. Dia juga pergi. Harapan terakhir telah sirna sepenuhnya. Chen Ping berbaring di tanah, merasakan energi kehidupan terus terkuras dari tubuhnya. Dia menatap wajah sang pemangsa jiwa yang semakin dekat, ganas, penuh kesombongan dan niat membunuh, dan mendengarkan sorakan yang lebih histeris dari iblis jiwa dan yang lainnya di kejauhan. Hatinya terasa dingin. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Aku belum berdamai, putus asa, amarah, segala macam emosi, seperti api beracun yang paling dahsyat, membakar dan berbenturan hebat di dalam hatinya. Apakah dia masih menyimpan kartu truf lainnya? Pedang pembunuh naga, teratai api kekacauan. Tidak, menghadapi sang pemakan jiwa, yang kini hampir pulih sepenuhnya dan kekuatannya tak terukur, ini tampaknya tidak cukup. Tidak, ada satu hal lagi. Ada kekuatan lain yang hampir lalu lupakan, namun selalu bersembunyi jauh di dalam garis keturunannya, sebuah kekuatan yang terkait erat dengan kekuatan abadi yang kacau, garis keturunan naga sejati. Kekuatan itu berasal dari kekuatan naga tertinggi yang dianugerahkan kepadanya oleh ayahnya. Di surga ke-6 dan surga ke-9, kekuatan ini menyelamatkannya dari bahaya beberapa kali, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Namun, setelah mencapai surga ke-10, mungkin karena peningkatan kultivasinya atau daya tarik benih api kekacauan, kekuatan ini tetap terperidam, dan dia jarang sekali berinisiatif untuk mengaktifkannya. Pada saat ini, didorong oleh ancaman kematian yang ekstrim dan amarah membara, serta dalam situasi putus asa di mana kekuatan abadi kekacauan dan benih api kekacauan ditekan hingga batasnya, garis keturunan naga sejati yang telah lama tertidur tampaknya merasakan panggilan dan kemauan tak tergoyahkan dari tuannya, dan tiba-tiba terbangun. Mengaum, raungan naga yang megah, seolah berasal dari hutan belantara kuno dan melintasi ruang dan waktu yang tak terbatas, meledak dari bagian terdalam jiwa Chen Ping tanpa peringatan. Raungan naga ini tidak berasal dari tenggorokan, melainkan bergema langsung dalam hukum langit dan bumi serta dalam jiwa semua makhluk hidup. Segera setelah itu, ledakan berpusat pada Chen Ping, kekuatan darah dan ki yang tak terlukiskan dan menakutkan, yang tampaknya mampu membelah langit dan bumi serta menekan keabadian, bercampur dengan aura kekacauan paling murni dan kekuatan naga yang samar namun agung, tiba-tiba meletus. Rantai pemakan jiwa yang melilit tubuhnya dan tak dapat dibakar bahkan oleh api sejati kekacauan pun hancur, remuk, dan berubah menjadi abu sedikit demi sedikit akibat hantaman energi darah yang tiba-tiba dan dahsyat ini, seperti es dan salju yang bertemu dengan terik matahari. Di bawah pengaruh darah dan ki yang mengandung vitalitas tak terbatas dan kekuatan penciptaan ini, luka-luka mengerikan Chen Ping mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tulang yang patah disambung kembali, organ dalam yang hancur diregenerasi, daging dan darah yang membusuk teripas, dan kulit baru bersinar dengan kilau samar seperti giok dan bayangan sisik naga. Yang lebih mengejutkan lagi, bagian yang menjadi penyempitan di dalam tubuhnya, yang sudah berada di puncak peringkat ke-9 alam abadi dan sangat kokoh, diam-diam mengembangkan retakan pertamanya, seperti cangkang telur, di bawah dampak kekuatan yang berasal dari tingkat terdalam sumber kehidupan. Retakan, suara retakan samar bergema di dantian, meridian, dan bahkan di kedalaman jiwa Chen Ping. Lalu datang yang kedua,
Yang ketiga, sangat padat. Di luar, dunia berubah warna. Di atas markas Sekte Iblis 10.000 jiwa, awan iblis tebal yang tak pernah menghilang itu secara paksa disebar oleh kekuatan tak terlihat. Sebaliknya, awan 7 warna yang membawa keberuntungan bergulir dan berkumpul. Di tengah awan yang penuh berkah, bayangan naga samar-samar terlihat, dan suara-suara Taoisme bergema. Energi spiritual yang tak terbatas dan murni dari langit dan bumi, seolah dipanggil, dengan panik berkumpul dari segala arah menuju lokasi Chenping, membentuk pusaran energi spiritual yang sangat besar. Alam surgawil, dia akan segera menembus ke alam abadi surgawil. Terlebih lagi, dalam keadaan yang sangat genting itulah garis keturunan naga sejati digunakan sebagai panduan untuk menerobos secara paksal. Apa? Senyum puas di wajah sang pemangsa jiwa langsung membeku, berubah menjadi kengerian dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Dia merasakannya. Tekanan garis darah yang mengerikan itu tiba-tiba meletus dari tubuh Chenping, membuat jiwanya gemetar. Dan fenomena luar biasa serta gelombang spiritual yang mereka pikul. Ini jelas merupakan terobosan menuju alam dewa abadi, dan pertanda yang sangat langka dan mendalam yang telah memicu perayaan dari langit dan bumi. Bagaimana ini mungkin? Anak ini jelas sudah mencapai batas kemampuannya. Bagaimana mungkin dia bisa menembus batas tersebut pada titik? Dan aura garis keturunan ini sangat menakutkan. Bahkan iblis tua ini, yang telah melahap makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya, merasakan sedikit kecemasan dari tingkat kehidupan itu sendiri. Hentikan dia. Kita tidak boleh membiarkan dia menerobos. Sang pemangsa jiwa bereaksi seketika, niat membunuhnya melonjak hingga puncaknya. Dia tidak lagi menahan diri atau bercanda. Tiba-tiba dia membentuk segel tangan, dan energi iblis serta kekuatan jiwanya meledak tanpa ragu, melepaskan salah satu jurus pembunuh terkuat yang bisa dia gunakan saat ini. Penguburan surga yang melahap jiwa. Sebuah lubang iblis raksasa berwarna hitam pekat, yang tampaknya mampu menelan seluruh dunia, muncul di atas kepalanya, memancarkan daya hisap yang mengerikan dan aura maut yang mengancam untuk sepenuhnya menelan dan memusnahkan Chenping, yang sedang mengalami terobosan kritis dan tidak dapat bergerak. Namun, tepat ketika gua iblis yang gelap gulita itu hendak turun, mengaum 3, Chenping tiba-tiba membuka matanya. Matanya bukan lagi mata manusia, melainkan telah berubah menjadi 2 pupil vertikal berwarna emas yang menyala dengan kobaran api yang kacau. Dingin, agung, dan memandang rendah dunia, seperti naga ilahi yang melayang di langit, menatap semut-semut di tanah. Aura mengerikan, lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, menyembur dari tubuhnya seperti naga purba yang tertidur dan tiba-tiba terbangun sepenuhnya. Itu bukan lagi sekadar kekuatan manusia abadi, melainkan kekuatan makhluk abadi surgawi, yang membawa jejak otoritas hukum langit dan bumi, kekuatan seekor naga raksasa, dan asal mula kekacauan. Dia berhasil. Di ambang hidup dan mati, dengan tekad yang tak tergoyahkan, telah mengaktifkan garis keturunan naga sejati, dengan paksa menerobos penghalang para dewa abadi, dan melangkah ke tingkat kehidupan baru tingkat pertama alam dewa abadi. Meskipun dia baru saja memasuki peringkat pertama dewa abadi, kekuatan transformatif, kendali awal atas hukum langit dan bumi, dan fondasi mengerikan yang dibawa oleh kombinasi garis darah naga sejati dan benih api kekacauan langsung meningkatkan kekuatan tempurnya ke tingkat yang tak terbayangkan. Saat berhadapan dengan gua iblis surga pemakaman pemakan jiwa yang melahapnya,
Chen Ping bahkan tidak menggunakan pedang pembunuh naga. Dia hanya mengangkat tangan kanannya perlahan dan mengepalkan tinjunya. Di tinjunya, 3 kekuatan tertinggi yaitu kekuatan abadi kekacauan, api sejati kekacauan, dan ki darah naga sejati menyatu dan terkondensasi sempurna menjadi satu titik. Lalu, dia melayangkan pukulan ke gua iblis yang gelap gulita hingga menutupi langit. Chaos, Dragon Flame Break. Aura berbentuk kepalan tangan, bercampur dengan cahaya keemasan yang menyilaukan dan tampaknya terdiri dari bayangan naga mini dan rune api yang tak terhitung jumlahnya, meraung keluar. Kemanapun energi tinju itu lewat, ruang angkasa hancur sedikit demi sedikit, dan hukum-hukum alam pun mundur. Gua iblis pemakan jiwa, yang konon mampu mengubur langit dan bumi, menjadi rapuh seperti kertas di hadapan energi tinju yang mengandung kekuatan tertinggi penghancuran dan penciptaan. Gua itu meledak dan musnah. Momentum tinju itu tetap tak berkurang, menghantam dengan keras ke arah sang pemangsa jiwa, yang wajahnya dipenuhi keterkejutan dan tidak siap. Tidak bagus. Pupil mata sang pemakan jiwa menyempit tajam, dan dia dengan cepat memadatkan lapisan demi lapisan perisal iblis pemakan jiwa dan cahaya jiwa pelindung. Ledakan. Tinju itu menghantam perisai sihir dengan kerasi. Perisai sihir hancur lapis demi lapis, dan cahaya jiwa bergemuruh hebat. Sang pemangsa jiwa mengeluarkan erangan tertahan, tubuhnya terlempar ratusan kaki ke belakang sebelumlah hampir tidak bisa berdiri tegak kembali. Setetes darah iblis hitam menetes dari sudut mulutnya, dan auranya menjadi sedikit kacau. Tatapannya ke arah Chen Ping dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa, kecemasan, dan sedikit rasa takut yang tak terlukiskan. Anak ini, bagaimana mungkin kekuatannya meningkat begitu pesat setelah menembus alarm Dewa Abadi? Kekuatan yang terkandung dalam pukulan tinju itu secara halus mengancam kondisinya saat ini. Selain itu, tekanan garis keturunan kuno dan mulia membuatnya sangat tidak nyaman. Chen Ping perlahan berdiri dari lubang yang dalam. Sebagian besar lukanya telah sembuh. Di bawah jubah birunya yang compang camping, kulit barunya sehalus giok, dengan pola sisik naga samar dan cahaya api kacau yang mengalir di dalamnya. Dia memutar lehernya, menghasilkan suara, krek, yang lembut, dan pupil vertikal keemasannya menatap dingin ke arah pemakan jiwa. Setan tua, sekarang giliranku. Kata-katanya lugas, namun mengandung niat membunuh yang mengerikan dan kepercayaan diri yang lebih kuat dari sebelumnya. Wajah sang pemakan jiwa tampak sangat muram. Dia melirik Chen Ping, yang auranya stabil dan meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan, lalu merasakan energi iblis di dalam tubuhnya yang belum sepenuhnya mereda, serta getaran samar di dalam jiwanya yang disebabkan oleh kekuatan naga Chen Ping. Haruskah kita terus berjuang, mengingat kondisinya saat ini, menghadapi pemuda yang baru saja mencapai puncak kesuksesan, yang momentumnya tak terbendung dan yang memiliki kekuatan naga yang aneh serta benih kekacauan, hasilnya tidak dapat diprediksi, dan dia bahkan mungkin dikalahkan oleh kemunduran yang tak terduga. Dia adalah sang pemakan jiwa, iblis tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Menilai situasi dan mencari keuntungan sambil menghindari bahaya telah lama menjadi naluriah baginya. Nak, kau beruntung. Sang pemangsa jiwa melontarkan beberapa kata melalui gigi yang terkatup rapat, matanya dipenuhi kebencian dan racun. Aku tidak pernah menyangka kau memiliki garis keturunan seperti itu, dan bahkan berhasil menembus pertahanan di tengah pertempuran. Aku akan mengingat penghinaan ini.
Dia berputar dan berteriak kepada Solvin yang masih tertegun dan yang lainnya di kejauhan, "Mundur. Kalian semua mundur ke kedalaman altar utama, aktifkan pertahanan terakhir." Setelah mengatakan itu, dia sama sekali tidak berlama-lama. Sosoknya berubah menjadi bayangan jiwa hitam pekat, melesat menembus ruang angkasa dan menuju ke tingkat ke-11 kekosongan. Mereka memilih untuk mundur sementara tanpa ragu-ragu dan menuju ke tingkat dunia yang lebih tinggi. Jelas, dia menilai bahwa di surga ke-10, menghadapi Chen Ping, yang baru saja mencapai terobosan dan sedang dalam performa puncak, dia tidak memiliki kepercayaan diri mutlak dan bahkan mungkin terbunuh oleh Chen Ping yang menggunakan momentum terobosannya. Akan lebih baik untuk sementara menghindari konfrontasi dan menuju ke surga ke-11, di mana sumber daya lebih melimpah dan lebih cocok untuk pemulihan penuhnya. Setelah kekuatannya pulih sepenuhnya atau bahkan meningkat, dia dapat kembali untuk menyelesaikan urusan dengan Chen Ping. Chen Ping memperhatikan saat sang pemangsa jiwa melarikan diri dengan tegas, tetapi tidak langsung mengejarnya. Dia baru saja mencapai terobosan, dan ranahnya masih perlu distabilkan, dan kekuatannya juga membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Selain itu, situasi di surga ke-11 tidak jelas, dan akan menjadi tindakan yang tidak bijaksana untuk terburu-buru mengejarnya. Tatapannya perlahan menyapu para murid Sekte Iblis 1000 jiwa di bawah, yang benar-benar terjerumus ke dalam kekacauan dan keputusasaan karena kekalahan dan pelarian sang pemakan jiwa serta kepanikan pemimpin Sekte Iblis Jiwa. Setan tua itu telah melarikan diri. Suara Chen Ping, seperti pengumuman kematian, menggema di telinga setiap murid Sekte Iblis. Kalau begitu kau akan menanggung murka-Ku sebagai penggantinya. Yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian dan pembersihan berdarah sepihak terhadap Sekte Iblis 1000 jiwa. Kekuatan Chen Ping mengalami lompatan kualitatif setelah menembus ke alarm Dewa Abadi. Menghadapi sisa-sisa Sekte Iblis ini, yang peringkat tertingginya hanya tingkat ke-6 atau ke-7 Dewa Surgawi dan yang moralnya telah lama runtuh, dia seperti harimau di antara domba. Jurus tinju api naga kekacauan tak terkalahkan, dan setiap ayunan pedang pembunuh naga merenggut banyak nyawa. Api sejati kekacauan mengubah bangunan dan batasan iblis menjadi lautan api. Dia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Bagi Sekte Iblis ini yang berulang kali bersekongkol melawannya, membantai Sekte 10.000 binatang, mengepung Sekte Pedang Suantian, dan bersekongkol dengan yang mulia pemakan jiwa, hanya kehancuran total yang dapat menghibur orang yang telah meninggal dan membersihkan 10 langit dari tumor ganas. Solvin berusaha memimpin para pengikut setianya yang tersisa dalam perlawanan putus asa, mengandalkan batasan kuno yang tersembunyi jauh di dalam altar utama. Namun, di bawah serangan mengerikan Chen Ping, yang menggabungkan kekuatan naga sejati dengan api kekacauan, semua pertahanan terbukti rapuh seperti kertas. Pada akhirnya, Hun Sa tewas secara pribadi oleh pedang Chen Ping, dan jiwanya sepenuhnya terbakar dan dimunikan oleh api sejati kekacauan, yang mengakibatkan kehancuran tubuh dan jiwanya. Ketika tetua terakhir dari Sekte Iblis gugur di reruntuhan, seluruh markas Sekte Iblis 1000 jiwa telah berubah menjadi gurun tandus. Asap tebal mengepul, api masih berkobar, dan udara dipenuhi bau darah dan asap yang menyengat, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Chen Ping berdiri di tengah reruntuhan, indera ilahinya menyapu seluruh situs Sekte Iblis. Dia mulai secara sistematis mengumpulkan rampasannya gunung-gunung batu spiritual dan kristal ajaib, berbagai bahan dan biji magis bermutu tinggi. Yang terpenting,
Harta karun yang dikumpulkan oleh Sekte Iblis 1000 jiwa selama ribuan tahun. Dia menjarah semua sumber daya berharga, tanpa memandang apakah itu berasal dari jalan yang benar atau jalan iblis, dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Sumber daya ini akan sangat penting baginya untuk memperkuat kerajaannya, terus meningkatkan kekuatannya, dan bahkan melakukan perjalanan ke dunia yang lebih tinggi. Setelah melakukan semua itu, Chen Ping memandang ke cakrawala yang jauh. Master pedang api surgawi Ling Yan telah pergi dan keberadaannya tidak diketahui. Penguasa bintang roh api dan penguasa iblis api juga bertarung di dunia lain, yang hasilnya tidak diketahui. Dendam dari 10 langit telah terselesaikan untuk sementara waktu. Sang pemangsa jiwa melarikan diri ke surga ke-11, menjadi ancaman dan target baru. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, merasakan kekuatan baru yang melonjak di dalam dirinya, kekuatan yang berasal dari alam surgawi, matanya berbinar dengan tekad yang tak tergoyahkan. Surga ke-11, pemakan jiwa, api asal kekacauan, aku di sini. Dia tidak berlama-lama lagi, berubah menjadi bayangan naga yang kacau, melayang ke langit, dan menghilang ke cakrawala surga ke-10. Dia perlu menemukan tempat yang aman untuk benar-benar mengkonsolidasikan kultivasi alam dewa surgawinya, mencerna apa yang telah dia peroleh, dan kemudian, merencanakan perjalanannya ke dunia yang lebih tinggi dan lebih luas itu. Tepat saat Chen Ping pergi, sesosok muncul. Ini seharusnya tempatnya. Aku bisa merasakan kehadirannya, tapi kemana dia pergi? Sambil memandang reruntuhan Sekte Iblis 10.000 jiwa, pendatang baru itu sedikit mengerutkan kening. Ketika pria itu berbalik, wajah yang agak keriput pun terlihat, itu tak lain adalah Raja Iblis Awan Merah. Dia datang ke surga ke-10 untuk mencari Chen Ping. Sekarang aku hanya merasakan kehadiran Chen Ping, tetapi ketika aku tiba, aku mendapati bahwa Chen Ping sudah pergi.